Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ashabihi ajmain, khususan mu'allifu hadhihi al-kutub wa usulihim wa furuhim wa man tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita maknain takribnya seperti biasa ya. Sisi pesantren dan rasa ilmunya biar tidak hilang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Faslun wa juludul mayitati utawi piro-piro kulite bangkai iku tadhuru bisa suci opo juludul mayitah bisa suci bitibaghi kelawan dan sama. Dan sama itu seperti diolah gitu ya. Di rumah industri maksudnya ngolahnya. Illa jildal kalbi kejobo kulit guguk ya. Wal khinziri lan kulit celeng. Wamalan hayawan-hayawan maksudnya kulite hayawan-hayawan tawalada kang lahir opo ma lahir minhuma saking kalep lan khinzir. Au min ahadihima utawa lahir saking salah sijine kalep lan khinzir, tentu dengan binatang lain. Wa azmul mayitati utawi balunge bangkai tulangnya. Wa sya'ruha lan rambute utawa bulune mayitah iku najisun najis ilal adamia angin anak Adam atau kecuali manusia. Baik, kita jelaskan pakai yang tengah karena terlalu ringkas kitabnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al mutanajjisati wa ma yadhuru minha bitibaghi. Jadi pasal ini khusus menerangkan hal-hal yang najis dan beberapa hal yang bisa disucikan dengan cara disamak atau ditibak. Wa ma la yadhuru. Wa juludul mayitati kulluha tadhuru bitibaghi. Semua kulit bangkai ya seluruhnya itu bisa suci dengan cara disamak atau diolah, dimasak. Tapi bukan dimasak direbus, itu bukan ya, tapi dimasak sebagai seperti rumah industri lah gitu kira-kira. Sawaun fidalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Baik itu bangkai itu binatang yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak. Jadi semua kulit bangkai selain apa tadi kalb wal khinzir itu semuanya bisa disucikan. Berarti nanti kalau sudah disucikan bisa dipakai. Nah, baik itu yang bisa dimakan dagingnya atau enggak. Nah, berarti termasuk apa ini? Ular ya. Ular kulitnya bisa dipakai. Wa kaifa tutabghi ayyun za'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu. Nah, cara menyamaknya adalah dengan cara melepas hal-hal yang bukan kulit. Nah, bukan termasuk bagian kulit itu ya, yang tidak termasuk bagian kulit. Apa itu? Mimma yu'affinuhu, dari barang-barang yang kira-kira bisa membusukkan kalau dibiarin. Apa itu? Minad dami wa nahwihi. Seperti misalnya darah atau gajihnya yang masih nempel, atau misalnya potongan dagingnya yang masih nempel kulit itu dihilangkan semua. Jadi yang tersisa nanti hanya kulitnya saja, kulit doang gitu yang bisa. Minad dami wa nahwi. Dengan apa itu? Bisyai'in harifin,
yaitu dengan cara dengan memakai benda-benda atau barang-barang yang sepet atau keset gitu ya, yang keset gitu. Kafsin itu kalau di pesantren atau para kiai itu maknanya babaan terengguli ya, itu agak susah ya, apa itu. Jadi yang dipakai itu barang yang sepet, yang keset, yang kira-kira kalau dibuat gosok gitu, daging, lebihan darah atau gajisnya itu bisa lepas dari kulit. Walau kanal harifu najsan, walaupun hal yang sepet atau yang keset itu misalnya najis, kadar hamamin, seperti telek manuk doro. Telek manuk doro itu burung dara ya. Nah, teleknya burung dara itu keset, sepet ya, kalau nggak percaya coba aja. Nah itu bisa dipakai untuk nyama. Jadi nanti kalau ada kulit misalnya kambing mati misalnya, kemudian sayang mau diambil kulitnya, kemudian dibersihin memakai kulit bidara, telek burung dara, itu boleh. Kafa bidati boleh itu ya. Illa jildal kalbi wal hinsiri, kecuali kalau kulit bangkai itu kulitnya guguk dan kulitnya babi. Nah kalau dua-duanya itu nggak bisa diapa-apain sudah, jadi nggak bisa diapa-apain yang dua itu. Wama tawallada minhuma au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin, atau hewan-hewan yang keluar lahir dari keduanya. Misalnya ada seekor anjing misalnya, pas beranak keluar, loh kok kambing bentuknya. Nah, walaupun itu bentuknya kambing, tapi kalau itu keluar dari anjing tetap dia dihukumi seperti anjing. Maksudnya dihukumi seperti anjing itu dalam segi najis dan tidak boleh dimakannya, gitu ya. Au min ahadima ma hayawanin tohirin, atau dari salah satunya. Nah, dari salah satunya itu misalnya ada anjing misalnya sama kambing misalnya. Jadi kambingnya perempuan, anjingnya yang cowok misalnya. Terus keluar punya anaknya itu berupa kambing atau berupa anjing sama. Falayat huru bitibahi, kalau seperti itu nanti tidak bisa disucikan. Jadi udah seperti induknya. Jelas itu ya. Wa admul mayitati wa sya'ruha najsun. Tulang bangkai dan bulu-bulunya itu najis. Wa kadza al mayitatu aidon najasatun. Begitu juga mayitah itu kita lihat wa uridu biha azzailatal hayati bi ghairi takatin syar'iyatin. Begitu juga halnya seperti bangkai itu ya, rambutnya ya, tulangnya itu sebagaimana bangkai adalah hewan-hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Misalnya disembelih tapi pakai tulang misalnya, ya, boleh ya. Jadi nanti sembelihannya nanti tidak halal dimakan. Fala yustasna hina idit. Kalau begitu, ini tadi yang hewan-hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i itu nanti dihukumi seperti bangkai dari segi najis dan tidak boleh dimakannya, gitu maksudnya ya. Fala yustasna hina idin janinul mudzakati idza kharaja min batni ummihi mayitan. Kalau begitu tidak terkecuali, maksudnya tidak terkecuali itu termasuk dihukumi sebagaimana tadi mayitah tadi adalah janin yang keluar dari induk yang disembelih tapi keluar dalam keadaan mati. Jadi harusnya dia tetap di dalam sampai mati harusnya. Tapi kalau pas induknya disembelih dia keluar tapi di luar mati, nah itu seperti bangkai. Kenapa?
li'anna dzakatahu fi dzakati ummihi, karena sembelian janin yang di dalam perut induk itu adalah sembelian induknya. Nah, kalau dia keluar berarti sudah tidak bagian dari induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al-madhkurati fil mabsutati. Begitu juga dicualikan lagi nanti contoh-contoh yang kitab yang bahasanya luas gitu ya. Nah, kalau ini kan terlalu ringkas kitabnya. Sumastasna min sya'ril maitati, sumastasna atau summa ustusnia boleh. Min sya'ril maitati qauluhu illal adamiyah, dikecualikan yang tadi maitah tadi atau yang najis tadi kecuali manusia. Fa inna sya'rahu tahirun kamai tatihi, karena sesungguhnya kalau manusia itu suci baik itu jasadnya maupun rambutnya dan seluruh bagian dari tubuhnya. Lalu kita lihat apa yang bisa kita lihat yang di syarah berikutnya. Di sana ada tadi yang belum begitu jelas adalah tadhuru bittibaghi. Kita lihat apa di sana. Qauluhu tadhuru bittibaghi. Kita lihat di sini. Kita lihat. Qauluhu tadhuru bittibaghi ay dhahiron wa batinan. Maksudnya kulit bangkai itu bisa suci itu adalah baik luar maupun dalamnya. Dhahiron wa batinan. Baik luarnya maupun dalamnya itu suci kalau sudah sama atau diolah tadi. Wal muradu bidhahiri ma dhahara min wajhihi. Yang luar itu yang mana? Luar itu adalah bagian dari duanya, itu atas bawah itu maksudnya ya. Jadi kulit itu kan kalau ini kan ada atas ada bawahnya gitu. Bawahnya min wajhihi. Wal batinu khilafuhu. Kalau yang dalam itu mana? Ya kebalikannya. Wa huwa ma law syaqqal adhhara. Di bagian dalam itu adalah bagian yang misalnya itu robek atau ya robek gitu ya, law syaqqal kemudian kelihatan. Nah, itu dalamnya. Wakila zahiru malako adabihu, maksudnya menurut sebagian lagi yang luar itu adalah yang kesentuh oleh orang yang nyama. Wal batinu ma yulakihi, sedangkan yang dalam itu ya kebalikannya, yang tidak kesentuh. Dan ada lagi sedikit lagi di bawahnya itu wa'lam annal jilda ba'da dabghihi yasiru ka thaubin tanajjasa limulaqatihi liddabihi an-najsi. Nah, perlu diketahui bahwa kulit yang sudah disama itu nanti hukumnya dia seperti baju yang kena najis. Au alladzi tanajjasa bihi, atau jadi hukumnya seperti baju yang kena najis gitulah gampangnya. Fala yusalla fihi wala alaihi qabla ghuslihi. Maka karena itu hukumnya itu seperti baju yang kena najis, nanti kulit itu nggak bisa dipakai sholat kecuali setelah dibersihkan atau dicuci. Oke, gitu. Berikutnya yang perlu kita jelaskan lagi adalah yang berikutnya kita lihat di sana ada, kita lihat sebentar sabar sebentar. Nah, kita lihat di sana ada fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Apa itu? Kita lihat nanti bangkai itu ma'kulil lahmi dan wa ghairihi itu apa maksudnya. Kita lihat di sana. Itu sebentar. Tadi apa tadi? Fi dzalika maitatu makhuli wa ghairihi. Nah, wa ghairi itu apa maksudnya? Kita lihat ada di syarah satunya ya.
kita lihat salah satunya. Yang di sana falayat huru bitabghi min ahadim manasukatan maitatuna ini. Oke, fidzalika maitul makulil lahmi wa ghairihi. Apa maksudnya itu? Jadi di sana qauluhu maitatu makulil lahmi kamaitati syati wal khili. Misalnya kayak kambing. Kalau kita ya ada sapi, ada ayam kayak gitu ya. Ada kambing, ada sapi lah yang ada kulitnya. Wa ghairihi ay maitatu ghairi makulil lahmi. Maksudnya hewan-hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, yang haram maksudnya. Kamaitatil hamiri wadabi. Wadabi itu semacam singa ya, seperti singa itu kan nggak bisa dimakan itu, tapi kulitnya boleh diambil. Berarti kulit macan, kulit singa bisa diambil. Kemudian yang berikutnya kita lihat apa yang bisa kita lihat. Qauluhu au min ahadima ma'a hayawanin tohirin. Nah, itu kita lihat apa itu yang di sana. Atau salah satunya dengan hayawan yang suci. Ini kita lihat di sana. Qauluhu wa ma tawallada minhuma. Wa ma tawallada minhuma itu ya. Jadi yang lahir dari keduanya itu maksudnya ka'an ahbala hinzirun kalbatan, seperti misalnya anjing perempuan apa kalau bahasa ini apa, dihamilin gitu ya. Masa hewan dihamilin ya gitu pokoknya. Jadi ada anjing perempuan, anjing cewek ini dihamili oleh anjing cewek dihamili oleh babi cowok itu. Au kalbun hinzirotan, atau yang cowok itu anjingnya dibolak-balik sama itu ya. Kemudian anak-anaknya nggak bisa apa-apain, dah najis kedua-duanya. Fama tawallada minhuma la yadhuru jilduhu, maka yang lahir dari keduanya itu apapun bentuknya ya, misalnya ada tadi ada guguk pas beranak, loh kok kambing keluar, tetap dia hukumnya seperti hukum najis dan tidak boleh dimakan. Jadi layat huru jilduhu bitibali ka aslihi, seperti asalnya ya. Wa ma sana qalu ba'dihim, seperti yang ini ya. Kalau di syair idza toba aslul mar'i tobat furu'uhu wa min ujbin jadat yadu syauqi birwarti. Jadi kalau induknya gampangnya itu kalau asalnya baik ya nanti kesananya baik. Maksudnya kalau induknya baik, anak-anaknya jadi baik tadi ya. Kalau berarti kalau anak-anaknya anjing dan babi sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Berikutnya qaulu au min ahadima ma hayawan tohirin. Apa ini maksudnya? Ka'annah bala kalbun au khinzirun syatan. Misalnya ada seekor kambing betina dikawini oleh anjing laki-laki atau babi laki-laki. Fama tawallada minhuma la yadhuru jildu bit tibagi. Maka nanti kalau itu lahir nggak bisa disucikan tab'an li akhosil asla ini, karena naut keduanya itu gitu ya. Jelas itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi apa yang perlu kita lihat. Wa admul maitati wa sya'ruha najun. Apa itu maksudnya? Kita lihat di sana ada qauluhu wa admul maitati kita lihat sebentar. Kita lihat qauluhu admul maitati. Maksudnya ini tulangnya
Tulang, jadi kalau bangkai itu kulitnya bisa diambil, tapi tulang dan bulunya tidak bisa diambil. Wa admul maitati, apa yang dimaksudnya? Wa mithluhu qarnuha wa dhufruha wa dhalafuha. Maksudnya sebagaimana tulang itu termasuk sungu. Sungu itu tanduknya ya. Tanduknya, kukunya, terus tapalnya dan yang lainnya ya. Nah, itu semuanya tidak bisa diambil. Gitu ya. Wa baiduha, telurnya. Jadi kalau misalnya ayam mati, ada telurnya di dalam, telurnya najis gak? Enggak. Wa baiduha illam yatasallab. Najis kalau telur yang ada di bangkai ayam itu belum keras. Jadi kalau masih ginjur-ginjur tuh, ya itu najis itu. Jadi najis seperti ayam yang matinya. Jadi ada induk ayam tergerindis motor, mati balanya, mati kan? Nah, pas dibuka loh, di dalamnya ada telurnya. Nah, kalau telurnya itu belum keras, masih ginjur-ginjur, najis dia. Tapi fa in tasallaba bihaitsu lau khadona la faragha. Lau khadona ya, ini koknya kelebihan titik. Fa in tasallaba bihaitsu lau khadona la faragha fa huwa tahirun. Tapi kalau telurnya itu ternyata udah keras, sekiranya itu nanti diremi itu bisa jadi anak ayam, nah, tidak najis. Suami skuha ilam tak lataya ilam yatahaya liluqi. Begitu juga dengan misiknya. Tapi kalau yang misik yang memang nanti cuma nempel di hewannya. Tapi kalau fa'in tahaya lahu fahuwa tohirun. Tapi kalau nanti itu memang misik itu nanti kalau sebagaimana telur itu ya. Telur itu kan kalau udah kelas nanti keluar. Misik juga begitu. Jadi nanti yang memang dia mengeluarkan misik itu nanti pas waktunya lepas dia lepas. Wa minan adamil qaraqisu fa innaha adbun rohun. Begitu juga sebagaimana itu adalah tulang yang empuk itu termasuk nggak boleh juga. Kemudian wa qalu wa sya'ruha. Ini bulunya apa maksudnya? Wa mithluhu saufuha wa wabaruha wa raisuha. Ini sebagaimana misalnya kayak kayak domba itu ya. Domba itu kan seperti rambut. Nah, itu bulu juga kan hukumnya. Nah, itu enggak tetap enggak boleh. Walau syakka hal admu awi sya'ru awir raisu min mudhakatin aula fal aslu at-taharatu. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini berasal dari hewan yang disembelih apa bukan nih? Nah, itu dihukumi suci. Li'anna la tunajisu bisyaki. Karena kita enggak menghukumi najis terhadap hal-hal yang meragukan, gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir illal adamiyah fa inna syarhu tahirun. Kita lihat di sana ada kita lihat qauluhu al-mudzammil tsummastasna min sya'ril maitati qauluhu al-madkurat fil musatir qauluhu ilal adamiyah. Ini ya di bawah kita lihat ilal adami qauluhu ilal adamiyah ay sya'rul adami muqtado soni usyari lidzalika. Sebentar, agak kurang ke atas sedikit ya. Kalau kita lihat tahirun, kita lihat ini tsummastusniya min sya'ril maitati ila akhirih itu dhahiru sonihi anal istisna min sya'ril faqat ma'anna zahiru kalamil musannaf anal istisna minal admi wa sya'ri ma'an. Maksudnya yang dikecualikan ini enggak cuman tulang doang tapi keseluruhan. Ala anal hukma laisa qasiron alaihima. Karena hukum itu enggak maksudnya enggak sempit di tulang sama rambutnya doang. Bal maitatul adami tohiratun. Tetapi kalau manusia seluruh bagian tubuhnya itu suci. Bijami ajza
iha kama asyara ilaihi syarih biqaulihi kamaitatihi. Qala ta'ala ini walaqad karramna bani adama, seperti ada ayat ini walaqad karramna bani adama. Jadi seluruh bagian bagian dari anak Adam itu kalau meninggal semuanya suci. Wa qadiyatut takrimi alla yanjusa bil mauti. Jadi manusia itu enggak bisa najis dengan sebab meninggal. Jadi hidup ataupun sudah meninggal, manusia itu tetap suci. Wa qala subhanallahi al-mu'minu la yanjusu hayyan wala maitan. Jadi orang mukmin itu tidak bisa najis atau tetap suci dia dalam keadaan hidup maupun mati. Wal mukminu laisa biqaidin, tetapi mukmin di situ bukan qaid, bal kafiru kadzalika, bahkan orang kafir seperti itu. Amma qaulu ta'ala innamal musyrikun najasun. Nah, kalau firman Allah yang innamal musyrikuna najasun bagaimana itu? Fal muradu minhu najasatul i'tiqadi. Yang dimaksud dalam ayat itu najisnya itu adalah najis i'tiqadnya, keyakinannya, la najasatul abdani, bukan najis badannya. Wa mithlul adami al jinnu wal malaku, sebagaimana juga jin dan sebagaimana manusia, jin dan juga malaikat. Binaan anal malaikata samun, karena mereka keduanya juga memakai punya jisim, walaupun jisimnya kita nggak bisa lihat. Jadi intinya semua kalau anak Adam itu semuanya baik hidup maupun mati, seluruh bagian tubuhnya itu suci, meskipun itu orang kafir. Karena yang dimaksud dalam ayat itu najisnya bukan najis jasadnya, tetapi najisnya adalah najis i'tiqadnya, begitu ya. Dan kita lanjutkan faslun fi bayani ma yahrumul istimaluhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.